Nah, itulah kesulitannya yang dihadapi ke depan ini. Nah, kita lihat prospek ke depannya ini bagaimana perang ini. Apakah Netanyahu bisa menyelesaikan perang lebih cepat? Saya kira kalau Yahya Sinwar cepat tertangkap, perang akan cepat selesai, Pak Paul. Intinya di situ. Dan kemudian sekarang si Ismail Haniyeh sudah bolak-balik menawarkan kita membuka dialog jalan damai. Dari dulu seperti itu, Pak Paul. Setiap ada dialog, setiap ada gencatan, mereka selalu yang melanggar, yang memulai serangan. Kalau udah mau kalah, mereka gitu terus. Iya, kalau sudah mau kalah seperti itu. Nah, ini jangan dikasih kendor, Pak. Kasih tahu sama orang-orang kedesetnya gitu. Jangan kasih kendor, Pak Paul. Kenapa? Kalau mereka selamat, awangan saya, Pak, di hari yang akan datang, mereka akan melakukan serangan yang lebih biadab lagi, Pak Paul. Iya. Mereka naif sekali ya. Harusnya kan sudah tahu ini kan. Betul, Pak Paul. Terus yang kita lihat sekarang upaya mereka itu untuk membuat gencatan senjata, menipu Israel dan menipu negara-negara Barat maupun semua orang di seluruh dunia dengan menggagas yang namanya humanitarian ceasefire atau truce itu gagal. Kenapa? Sebenarnya itu bukan gencatan untuk kemanusiaan, tapi untuk menyelamatkan Hamas yang sudah hampir hancur ini, Pak Paul, gitu. Udah gagal. Kenapa? Kekuatan militer Hamas itu paling tinggal maksimal 30%. Ya, berikut infrastruktur dan persenjataan mereka ya, Pak ya. Beberapa channel-channel militer yang saya amati. Paling tinggal 30%, Pak. Ini Pak Santiago termasuk. Ya, Pak Uti. Pak Paul. Ya, Pak Kuma silakan. Oh iya, jadi mungkin 2 hari ini belum terlalu banyak pertempuran di medan tempur, tapi sepertinya semakin banyak yang menyerah, Pak Paul, gitu. Udah 1.000 lebih. Udah 1.000 lebih itu ya. Kemudian dampak dari ditemukannya terowongan kemarin itu sangat mempengaruhi perang persepsi di dunia internasional. Artinya ada terowongan yang bisa dilewati oleh sebuah mobil atau bahkan mungkin kendaraan tempur ringan juga bisa lewat dari situ, Pak, dari terowongan itu. Jadi memang niatnya Hamas ini memang mau berperang, Pak Paul, bukan mau merdeka gitu. Mereka memang mau berperang. Jadi semua sudah paham sekarang apa yang dihadapi oleh Israel. Terus kemudian 2 negara seperti Kanada dan Inggris yang tadinya itu mau menekan supaya gencatan senjata, kelihatannya mereka membiarkan Israel untuk terus untuk melakukan operasi militernya dengan alasan untuk membela diri itu, Pak Paul, gitu. Jadi kecenderungan Israel itu sudah tekanan terhadap Israel itu memang masih banyak, terutama digalang sama Guterres yang mungkin udah masuk angin ini, Pak Paul, gitu. Mungkin udah masuk angin ini si Sekjen PBB ini, sama seperti rekturnya MIT dan Harvard ini ya. Nah, kemudian sekarang sudah mulai ada timbul perlawanan di seluruh dunia terhadap ini ya, terhadap selama ini kan kita nggak sadar ya bahwa di dunia internasional itu jumlah uang yang besar ini sudah mengalir kemana-mana, Pak. Ya. Misinya apa? Misinya itu adalah pengajaran terhadap antisemitisme dari ideologi Hillel Ben Sahar dari abad ke-7 ini, Pak, gitu. Jadi pengajaran ideologi antisemit ini sudah mengalir kemana-mana, bahkan ke negara-negara yang katakanlah negara Kristen gitu ya. Jadi ini digunakan, Pak. Jadi segala macam yang namanya pemusuhan antara orang Kristen dengan orang Yahudi di masa lalu itu juga dipergunakan sebagai pembenaran gitu ya. Apapun ada peristiwa seperti orang Kristen orang Yahudi meludahi orang Kristen yang di Yerusalem itu dibuat. Padahal itu waktu itu kita lihat videonya kan, memang ini orang pas hari Sabat maksa menginjili, bawa-bawa salib pula. Ya memang itu sebenarnya penghinaan terhadap orang Yahudi, Pak Paul, gitu. Nah itu sekarang lagi dekat di mana-mana. Tetapi ya perang ini membuka semuanya, Pak Paul. Eropa sudah mulai sadar tentang bahaya antisemitisme. Amerika juga sudah mulai. Cuman sekarang negara-negara Barat harus bikin program untuk melawan antisemitisme ini. Jangan dibiarkan.
Kalau perlu dari aspek hukum, orang-orang yang mengajarkan atau mendengung-dengungkan genosida terhadap Yahudi maupun antisemitisme harus dipulangkan Pak ke negaranya Pak, jangan lagi dikasih suaka. Tahu dia nggak boleh terima uang pajaknya Pak Paul dan orang-orang lain yang ada di Eropa maupun di Amerika gitu. Itu harus tegas hukumnya Pak Paul kalau mau usulin seperti itu, supaya yang harus dilawan ini kan ideologi, bukan manusianya Pak Paul. Ideologinya Masalahnya Eropa nggak kayak gitu, Pak. Ternyata susah ya Pak ya. Kemarin ya, tadi malam ya, enggak, beberapa hari yang lalu ya, saya ketemu sama beberapa orang Belanda ngobrol-ngobrol ya. Ini Pak Yu sudah jengkel, Pak Yu juga kalau udah cerita begini jengkel, dia ngamuk-ngamuk ya. Orang Belanda ini ternyata, ini kan yang salah adalah hanya orang-orang ini, ya orang ini saja yang kita salahkan. Itu Pak masalahnya Pak. Iya. Padahal orang-orang ini kan yang menggerakkan kan masanya lagi kan. Tapi ya ini saja orang-orang tertentu saja yang sudah ditangkap saja yang dipulangin, yang lain enggak. Nah, itulah Indonesia. Kalau Indonesia kan ini kan diusir semua kan. Karena udah pengalaman pahit di Aceh. Kalau Eropa enggak Pak. Bahkan sudah disakiti begitu rupa, sudah dibom loh Pak. Ya. Enggak loh Pak. Makanya orang-orang Eropa ini ya ini ya marah ya sebenarnya ya tadi ya silent Islamophobic ya. Pak Paul. Masalahnya Pak. Ya karena mereka mungkin hidup dalam prosperity, tidak pernah hidup di bawah tekanan pemerintahan sistem teokrasi, bukan teokrasi ya, sistem Helel Ben Sahar ini. Mereka belum ngerasain Pak. Mereka belum ngerasain Pak seperti yang dirasakan kita di Wakanenen ini gitu ya, atau di Wakanda ini. Mereka belum ngerasain. Coba kalau mereka merasain, mereka akan tahu bagaimana sakitnya hidup di bawah tekanan sistem pemerintahan yang seperti ini, yang sama sekali nggak pernah kita bayangkan ketika sebelum kita mulai merdeka dulu gitu. Kok tahu lah mungkin nenek moyang sampai kita ke bawah ngimpi ya Pak. Saya tidur sampai ke bawah ngimpi ya Pak. Bahwa saya berdiri di parlemen, saya marah sama mereka. Kamu ini goblok ya, naif saya bilang begitu ya. Iya, karena ini orang-orang ini pokoknya bikin saya jengkel lah. Ya inilah negara kami begini. Saya bayangin memang orang kayak Pak Yu ya, ini yang apalagi yang teman-teman yang itu yang saya bilang itu ya, sekarang mereka pada bawa senjata di rumahnya, beli pistol gitu ya. Saya tahu kemarahannya mereka ngerasanya. Saya ngobrol-ngobrol ya, aduh, kenapa mereka naif sekali ya. Harusnya kan sudah tahu ini kan. Betul Pak Paul. Terus yang kita lihat sekarang upaya mereka itu untuk membuat gencatan senjata, menipu Israel dan menipu negara-negara Barat maupun semua orang di seluruh dunia dengan menggagas yang namanya humanitarian ceasefire atau truce, itu gagal. Kenapa? Sebenarnya itu bukan gencatan untuk kemanusiaan, tapi untuk menyelamatkan Hamas yang sudah hampir hancur ini Pak Paul gitu. Itu udah gagal. Kenapa? Kekuatan militer Hamas itu paling tinggal maksimal 30%. Ya berikut infrastruktur dan persenjataan mereka ya Pak ya. Beberapa channel-channel militer yang saya amati, paling tinggal 30% Pak. Nah, ini mereka perlu selamatkan. Kenapa? Ya ini ujung perjuangan Pak. Jadi ini pertempuran, saya malah melihat jangan-jangan inilah salah satu Armageddon itu Pak. Dalam arti kalau memang Israel di sini menang ya survive manusia ini beberapa abad ke depan gitu. Dari tekanan ini ya, tekanan ideologi yang akan memusnahkan peradaban dunia ini. Tapi kalau di sini Israel itu musnah gitu ya akan musnahlah seluruh peradaban. Baik itu peradaban bangsa-bangsa apapun maupun agama apapun Pak Paul, itu akan musnah gitu. Karena ya benteng terakhir pelindung tempat-tempat sucinya orang Yahudi maupun orang Kristen, ya Israel. Tidak ada bangsa yang lain Pak yang bisa melindungi itu. Emang di sana tidak ada persekusi, Pak Paul sudah katakan ada persekusi, ada pengusiran, di Gaza juga ada pengusiran. Ya lama-lama nanti tempat-tempat itu akan
akan dirusak atau dibongkar atau digeser supaya sejarahnya hilang, sejarah kekristenan hilang, sejarah keyahudian juga akan hilang Pak Paul gitu. Itulah yang akan nanti dilakukan ini Pak untuk kedepannya. Terus ya, apa yang mau kita bilang gitu? Masih ada gereja-gereja yang tolol yang masih mau ikut-ikut ngutukin Israel. Nah, ataupun pendeta-pendeta yang mau mengutuk-ngutuk Israel. Sepertinya karena channel Pak Paul ini sudah mulai ada tahu malu lah Pak. Udah mulai berkurang yang begitu-begitu di Indonesia yang mau jilat-jilat sampai kremi-kreminya itu udah mulai hilang Pak Paul. Kembali udah berani ngelawan. Udah nggak berani. Yang mengatakan bahwa orang Kristen membela Israel itu dikatakan apa? Kristen Zionis gitu. Mereka berani loh mencap orang-orang seperti Pak Paul dan beberapa kawan-kawan di komunitas yang lain juga sebagai Kristen Zionis gitu Pak Paul. Ada yang begitu Pak gitu. Nah jadi Pak Paul sudah membuka informasi yang benar dari luar. Pak Paul juga tinggal Haifa gitu ya. Jadi kita dapat informasi yang benar Pak Paul. Kalau tidak ya sulit gitu. Tadi menyangkut ini Pak Paul. Tadi Pak Paul sedikit cerita tentang ya dari versi pandangan kita itu semacam eskatologi ya. Kenapa Israel ini sangat dibenci sama orang sebelah ini? Ternyata faktor eskatologinya Pak Paul yang seperti Pak Paul tadi bilang itu apa namanya kiamat tidak akan terjadi sebelum orang Yahudi diperangi atau orang Israel diperangi sampai yang ada pohon gargat gitu. Nah, eskatologi yang lain juga ada saya baca Pak dari katanya bahwa kalau misalkan ada bangsa Israel ini dari versi Iran ya Pak ya. Katanya bahwa ini nggak akan datang, Mahdi nggak akan datang gitu. Jadi dari dua sisi ini Pak sebetulnya ideologinya ini memang betul-betul ideologinya itu memang anti Israel atau anti Yahudi atau antisemitik gitu Pak. Memang agak sulit sih Pak dalam hal kalau ideologi dan pola pikir ini tidak berubah sampai kapanpun pemusuhan terhadap kaum Yahudi atau bangsa Israel itu akan tetap ada Pak Paul. Nah itulah kesulitannya yang dihadapi ke depan ini. Nah, kita lihat prospek kedepannya ini bagaimana perang ini. Apakah Netanyahu bisa menyelesaikan perang lebih cepat? Saya kira kalau Yahya Sinwar cepat tertangkap, perang akan cepat selesai, Pak Paul. Intinya di situ. Dan kemudian sekarang si Ismail Haniyeh sudah bolak-balik menawarkan kita membuka dialog jalan damai. Dari dulu seperti itu, Pak Paul. Setiap ada dialog, setiap ada gencatan, mereka selalu yang melanggar, yang memulai serangan. Kalau udah mau kalah, mereka gitu terus. Iya, kalau sudah mau kalah seperti itu. Nah, ini jangan dikasih kendor, Pak. Kasih tahu sama orang-orang kedesetnya gitu. Jangan kasih kendor, Pak Paul. Kenapa? Kalau mereka selamat, awangan saya, Pak, di hari yang akan datang, mereka akan melakukan serangan yang lebih biadab lagi, Pak Paul. Iya, sadis lagi. Nah, itu yang akan terjadi. Pak Raja Uti. Tunggu Pak, sabar Pak. Oke, sorry. Go ahead. Iya begitu Pak Paul kira-kira. Oke lah Pak, silakan diteruskan sama yang lain dulu. Saya istirahat dulu Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.